Silakan masuk. Permisi, Iya, permisi Bu. iya, silakan masuk, Mbak. Mari, silakan duduk. Halo Mbak Dian, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum ke ruangan Ibu, apakah ada kegiatan lain yang Mbak Dian lakukan pada hari ini tadi? Tadi saya habis kuliah Bu. Tadi Hmm, itu mata pelajaran biologi. Terus saya tuh ada kepikiran pengen apa ya, ingin punya teman ngobrol buat unek-unek saya gitu loh Bu. Terus saya janjian sama Ibu tadi pagi seperti itu. Nah, baru bisanya siang tadi habis kuliah Bu gitu. oke, berarti tadi dari kelas langsung ke sini ya ketika udah selesai ya. Gimana perasaan Mbak Dian pada hari ini? Ya sebenarnya biasa-biasa aja Bu. Oke, berarti kalau untuk yang hari ini tadi tidak ada hal yang mengganggu Mbak Dian seperti itu ya? Kalau buat hari ini sih nggak ada, tapi kemarin-kemarin ada Bu. Oke, nah sebelumnya apakah Mbak Dian itu sudah pernah melakukan konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling gitu. Karena baru pertama kali ya Mbak Dian, kita sepakati dulu kira-kira untuk obrolan ke depan Mbak Dian butuh waktu berapa menit untuk berbicara dengan saya? Eh, Mungkin 30 sampai 40 menit Bu. Oke, jadi kita sepakati untuk kedepannya kita akan ngobrol selama kurang lebih 30 sampai 40 menit seperti itu ya Mbak Dian. Ya. Nah, untuk dalam pembicaraan kita nanti, di sini saya akan membantu Mbak Dian untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang Mbak Dian alami seperti itu. Dan tentunya nanti dalam menyampaikan hal itu, Mbak Dian tidak perlu khawatir dan bisa terbuka gitu ya, karena akan saya jaga kerahasiaannya. Seperti itu ya Mbak Dian ya. Iya. Oke, dari hal yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dulu, Mbak? Belum Bu. Oke, jika belum ada, Mbak Dian sudah siap untuk bercerita kepada saya? Insya Allah siap. Kalau sudah siap, Mbak dapat menceritakan hal-hal yang mengganggu pikiran dan perasaan Mbak Dian belakangan ini. Silakan, Mbak. Ini Bu, sebenarnya tuh kan saya kan ini semester 4 ya Bu. Ini dari awal aja ya. Saya tuh dari SMA emang udah dituntut sama orang tua saya, terutama ibu saya, itu tuh buat berprestasi. Sebenarnya tuh gini Bu, dari awal sejak saya SMP itu saya tuh diarahkan buat bisa berprestasi di bidang olahraga. Tapi ternyata tuh fisik saya tuh kurang kuat untuk di bidang olahraga itu, kayak saya tuh gampang sakit kayak gitu setelah mungkin lari gitu. Nah, dari situ tuh ibu saya tuh bilang kalau kamu tuh harus bisa menguasai salah satu bidang. Nah, waktu SMA itu tuh ternyata saya nilai-nilai akademik saya tuh lumayan lah kayak gitu Bu. Nah, dari situ ibu saya tuh memilihkan jalur untuk saya tuh bisa di bidang akademik, karena ya itu tadi ibu saya tuh mempunyai mindset tuh jadi manusia tuh harus mempunyai skill entah itu di olahraga ataupun di akademik, karena waktu itu saya kan masih pelajar ya Bu. Iya. Nah, terus saya tuh diles-lesin berbagai macam les lah ininya kayak gitu. Nah, dari situ kan alhamdulillah nilainya kan semakin meningkat. Nah, ibu saya itu selalu berpegang teguh dari apa ya, keinginannya untuk saya tuh bisa lanjut S2 di luar negeri, beasiswa LPDP gitu tuh Bu. Nah, tapi di perkuliahan S1 ini ternyata di semester 3 menuju semester 4 tuh saya agak mengalami penurunan prestasi gitu kan. Saya jurusan MIPA ya Bu, fakultas MIPA. Terus dulu waktu SMA itu kan ketolong karena mungkin saya les dan lain sebagainya, jadi nilai akademiknya tinggi, tapi karena kuliah kan udah tidak les dan benar-benar ngerjain tugas tuh individu, mungkin ya kelompok kayak gitu. Nah, itu tuh saya ada mengalami penurunan nilai tuh kayak gitu. Nah, waktu semester 3 ke semester 4 ada beberapa nilai yang sedikit
turun dan saya tuh cerita ke ibu saya. Nah, dari situ tuh ibu saya tuh bilang, kok kayak gini aja nggak bisa, padahal mata mata kuliah gampang kayak gitu kan Bu. Nah, ada perkataan ibu saya yang mungkin membuat saya tuh kayak apa ya, kena di hati saya. Terus jadinya saya tuh kayak merasa ah ya udahlah, mungkin kalau kayak gini kurang di mata ibu saya kurang, terus aku ya udahlah, nggak usah menggebu-gebu juga kayak gitu, toh nanti paling kalau nilainya jelek lagi ibu gitu lagi gitu kan. Nah, di UTS kemarin kan ternyata tuh ada nilai yang turun juga, tapi saya takut buat ngomong sama ibu saya itu Bu. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Dian ya dari awal yang sangat berprestasi, terus kemudian di SMA Mbak Dian menjadi siswa yang berprestasi di bidang akademik seperti itu, dan kemudian dari situ orang tua akhirnya menekan Mbak Dian seperti itu ya Mbak ya. Dan akhirnya tetapi di perkuliahan di semester 3 ini Mbak Dian mengalami penurunan. Itu hal yang memicu Mbak Dian untuk datang pada hari ini seperti itu ya Mbak. Kemudian apa yang Mbak Dian lakukan setelah mendapatkan nilai buruk di UTS itu tadi Mbak? Kan karena di semester 3 itu saya bilang sama ibu saya dan hasilnya saya malah dimarah-marahin. Kemudian waktu UTS kemarin, UTS semester 4 ini, saya nggak ngomong sama ibu saya terkait nilai saya yang udah saya lihat di Siakat. Terus karena di UTS semester 3 itu saya juga mengalami penurunan, jadi itu saya tuh kayak ya udahlah, mau stop dulu loh, mau istirahat dulu gitu loh Bu, nggak mau menggebu lagi. Toh saya juga sudah berusaha, ternyata hasilnya sama kayak semester 3 ke semester 4 kemarin, hasilnya tetap tetap kurang memuaskan. Padahal ya Bu, itu tuh nilai yang saya peroleh itu juga nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Dan bahkan di nilai per kelas itu ya rata-rata emang segitu, tapi ibu saya tuh menginginkan untuk bisa lebih kayak gitu Bu. Oke, berarti dari nilai yang turun itu tadi mengakibatkan Mbak Dian itu sekarang sudah tidak ada keinginan untuk menggebu-gebu lagi terhadap hasil nilai yang akan datang seperti itu ya Mbak. Terus kemudian dari segi perilakunya, kira-kira apa yang Mbak Dian lakukan setelah mendapatkan nilai buruk itu? Jujur ya Bu, saya ketika melihat hasil nilai keluar itu kan, oh ternyata cuma dapat nilai segini nih. Terus saya kan tanya sama teman-teman saya, mereka juga dapat nilai segitu. Nah, karena menurut saya nilai segitu itu kurang memuaskan untuk ibu saya, ya udah saya diem aja, kayak apa ya, terserah lah kayak gitu. Saya cuma nggak ngomong aja sama ibu saya terkait nilai yang saya dapatkan di UTS kemarin kayak gitu. Terus ya itu tadi, mungkin karena saya juga masih muda ya, jadi kecenderungan buat bermain gadget tuh juga apa ya, mengalihkan overthinking saya sih Bu kayak gitu. Oke, jadi setelah mendapatkan nilai yang kurang baik tersebut, Mbak Dian akhirnya malah melakukan hal-hal atau aktivitas yang lebih disukai gitu ya daripada hal-hal yang berkaitan dengan tugas akademik seperti itu ya Mbak. Nah, apakah dari situ ketika Mbak Dian itu lebih mementingkan untuk bermain sosial media, bermain gadget, seperti itu, apakah berpengaruh terhadap penundaan tugas yang ada di perkuliahan Mbak Dian? Iya sih Bu, sebenarnya kalau untuk menunda-nunda tugas tuh kayak saya tuh merasa saya tuh mampu untuk mengerjakannya, tapi ya karena di pikiran saya itu nanti hasilnya kayak gini, oh nanti juga teman-teman sekelas juga dapatnya segini, kalau dapatnya segitu saya bilang sama ibu saya pasti, kok cuma segitu, kenapa nggak bisa lebih, kamu tuh harus bisa lebih. Lah gimana mau bisa lebih, orang mungkin nilai saya itu juga nilai tertinggi di kelas saya kayak gitu kan, jadi kayak ini tuh aku harus gimana gitu loh Bu. Nah, sampai akhirnya saya menunda-nunda ngerjain tugas, tapi ya tugas terselesaikan sih Bu, walaupun emang
Mepet ya. mepet gitu. Oke, kemudian dari penundaan yang Mbak Dian alami tersebut, kira-kira perasaan apa yang muncul gitu? Kalau misalkan Mbak Dian tadi mengatakan bahwa saya akhirnya menunda tugas dan lebih banyak bermain gadget seperti itu, seperti itu. Terus kemudian dari perilaku tersebut, kira-kira perasaan apa yang muncul gitu? Karena beberapa tugas mungkin terselesaikan, tetapi mepet dengan deadline seperti itu, Mbak. Jujur emang agak deg-degan Bu, karena kadang tuh saya hanya membaca sekilas. Kayak ini buruknya saya ya, kayak ada perintah tugas dari dosen untuk mempresentasikan atau membuat makalah atau karya tulis lah seperti itu. Nah, saya tuh paham, oh iya, tugasnya tuh ini, dan ini. Nah, ketika mungkin H min berapa deadline dikumpulkan, itu langsung ini kekejar nggak ya? Ini kekejar nggak ya? Ya jadi mungkin karena hal tersebut, jadinya tuh tugas yang saya kumpulkan jadi nilainya kurang baik. Nah, tapi teman-teman sekelas saya pun juga kebanyakan seperti itu, Bu. Jadi gimana ya? Ketika saya juga bingung mau bertanya, tugas ini kayak gimana ngerjainnya? Ternyata teman-teman juga belum mengerjakan. Nah, ya sudah, seperti itu. Dan saya beranggapan ketika saya menunda tugas pun teman-teman saya juga banyak yang melakukan hal serupa kayak gitu loh Bu. Oke, berarti ada perasaan deg-degan, cemas, dan khawatir kalau tugasnya itu tidak selesai gitu ya, Mbak. Terus kalaupun misalkan selesai, seperti yang Mbak Dian katakan tadi, karena ngerjainnya itu mepet dengan deadline, itu membuat tugasnya itu kurang maksimal, sehingga nilainya itu tadi kurang baik seperti itu ya Mbak Dian. Oke, terus kemudian apakah dari Mbak Dian itu memiliki keyakinan untuk takut gagal seperti itu? Sebenarnya iya, karena saya tuh apa ya, kayak yang saya omongin sama Bu Mutia tadi, kalau ibu saya itu menginginkan saya untuk lanjut S2 LPDP di luar negeri. Dan saya tahu karena itu persaingannya itu berat dan ketat. Nah, saya tuh juga ada kekhawatiran, ketakutan buat bisa nggak ya saya dapat itu. Saya tuh takut gagal. Nanti kalau semisal pun saya nggak bisa mendapatkan beasiswa itu, apa yang terjadi ke diri saya, dari ibu saya gitu loh. Saya takut reaksi ibu saya kepada saya gitu loh sebenarnya. Tapi di lain sisi itu saya juga kayak nggak, jangan gini dulu dong Bu, kayak gitu loh. Maksudnya kalau saya juga nilai-nilai saya turun, tidak turun-turun banget sebenarnya, karena pun teman-teman sekelas saya juga nilainya tuh seperti itu. Tapi saya juga takut ketika diri saya tuh nggak mampu bersaing di luar kelas kuliah saya kayak gitu untuk berebut atau berlomba mendapatkan beasiswa PDB itu Bu. Oke, berarti dalam diri Mbak Dini itu sebenarnya ada keyakinan untuk takut gagal dalam mendapatkan beasiswa LPDP itu tadi ya, Mbak ya. Apalagi ditambah belakangan ini nilai yang menurun seperti itu. Padahal sebenarnya kalau dari di satu lingkup kelas itu Mbak Dian itu tetap menjadi nilai yang terbaik gitu meskipun mungkin kurang dari rata-rata gitu ya Mbak. Kemudian kalau kita lihat dari budaya di keluarga Mbak Dian yang selama ini menjadi role model Mbak Dian. Nah, dari situ apakah dari keluarga Mbak Dian itu ada sosok yang menjadi panutan gitu? Oh, saya harus seperti si ini atau si A, si B yang harus mendapatkan nilai baik, harus menjadi sempurna seperti itu, Mbak. Ada Bu. Kebetulan kakak saya juga dapat beasiswa LPDP. Sekarang juga masih studi di S2-nya di luar negeri. Nah, mungkin ibu saya itu melihat dari apa ya, alurnya kakak saya itu yang sangat mulus, itu tuh kayak mengarahkan saya untuk sama seperti kakak saya. Padahal ada beberapa perbedaan antara saya dan kakak saya Bu. Kayak memang kakak saya itu anaknya sangat rajin dan kebetulan tidak pernah gagal. Jadi selalu nomor satu di kelasnya, di sekolahnya, atau gimana pun lah kayak gitu.
Dan ketika dia memutuskan untuk lanjut studi di luar negeri dengan beasiswa LPDP itu, jalannya sangat, alhamdulillah sangat bagus kayak gitu. Nah, mungkin karena melihat hal tersebut, ibu saya tuh ingin juga saya seperti kakak. Kakak. Tapi saya juga tidak tahu karena mungkin ketika kakak saya bersekolah dan saya bersekolah pun beda iklim atau mungkin juga beda kepribadian antara saya dan kakak saya, jadinya tuh ada konfrontasi di diri saya gitu loh. Jadi saya sebenarnya senang ibu saya tuh mendukung saya untuk dan memfasilitasi pendidikan saya seperti itu. Tapi kadangkala ibu itu juga terlalu apa ya, membandingkan juga iya, terus mungkin beliaunya juga takut saya tuh tidak bisa jadi orang mungkin ya di kehidupan sekarang kan agak susah ya bu kan Iya. seperti itu. Nah, tapi tuh mungkin caranya ibu ke saya itu sangat beda dan tidak seperti yang saya inginkan seperti itu. Baik, saya memahami perasaan Mbak Dian. Pasti sangat susah ya selama ini selalu dibandingkan dengan kakaknya. Apalagi ada seorang kakak yang benar-benar sudah berhasil seperti itu dan itu membuat orang tua Mbak Dian khususnya ibu itu akhirnya menuntut Mbak Dian untuk bisa seperti kakaknya. Padahal seseorang itu kan berbeda ya Mbak, tidak harus selalu sama seperti itu juga dengan caranya. Kalau misalkan kakaknya dulu itu alhamdulillahnya itu jalannya selalu lancar, mulus, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan diri Mbak Dian gitu ya. Oke, nah sekarang apakah saya boleh tahu kira-kira kalau misalkan dari diri Mbak Dian sebenarnya itu hal yang diinginkan itu seperti apa? Kalau dari budaya keluarga itu tadi kan dituntut untuk bisa berhasil mendapatkan S2 di luar negeri seperti itu. Nah, kemudian kalau dari diri Mbak Dian itu seperti apa? Saya inginnya gitu ya bu. Saya inginnya tuh ibu saya tuh sedikit santai lah kepada saya seperti itu. Toh semisal kalau saya tidak, ya saya tahu kalau semisalnya itu LPDP itu beasiswa bergengsi. Tapi kalau mau melanjutkan studi di luar negeri kan tidak hanya beasiswa itu ya Bu. Mungkin saya juga mampu untuk meneruskan studi saya di luar negeri, tapi dengan beasiswa lain kayak gitu. Tapi saya juga belum tahu nih, ibu saya tuh berkenan nggak buat mendapatkan beasiswa atau apa ya, pakai uang pribadi, biaya pribadi seperti itu. Karena dari keluarga saya sendiri tuh sebenarnya cukup mampu untuk melanjutkan atau memfasilitasi anak-anaknya dari uh, untuk memfasilitasi anak-anak untuk bersekolah di luar negeri, terkhusus untuk masalah pendidikan seperti itu. Oke, baik. Jadi ada pertentangan gitu ya antara budaya keluarga yang menuntut Mbak Dian untuk bisa sempurna sehingga nantinya bisa melanjutkan studi S2 di luar negeri dengan beasiswa LPDP seperti itu. Sedangkan dari diri Mbak Dian itu sebenarnya pengen lebih santai gitu ya dalam mengejar pendidikan gitu. Sebenarnya Mbak Dian ada opsi-opsi lain, beasiswa nggak harus LPDP, atau mungkin bisa menggunakan uang pribadi gitu ya. Tetapi dalam prosesnya Mbak Dian sebenarnya tidak ingin mengikuti budaya keluarga yang penuh dengan tekanan seperti itu tadi ya Mbak. Jadi Mbak Dian itu pengen mendapatkan beasiswa tetapi dengan pressure yang lebih santai seperti itu. Oke, baik. Kemudian jika kita kembali ke awal tadi tentang permasalahan Mbak Dian, yaitu di mana sekarang Mbak Dian itu mengalami perilaku menunda tugas gitu karena dipicu dengan adanya nilai yang turun gitu ya Mbak. Kemudian dari sini kira-kira tujuan apa yang ingin Mbak Dian capai gitu pada proses konseling ini? Saya sih sebenarnya tuh lebih cenderung ke ingin apa ya, merubah buat perilaku menunda tugas saya tuh berkurang seperti itu. Sebenarnya tuh saya tahu kalau perilaku ini tuh buruk, tidak baik lah. Terutama untuk tugas-tugas kelompok seperti itu. Kadang tuh juga
Mungkin karena saya atau orang lain belum mengerjakan bagian-bagian yang ditentukan, malah tugas kelompoknya juga ikut terselesaikannya jadi lama. Jadinya tuh saya ingin lebih bertanggung jawab sih Bu, kayak gitu. Gimana ya, saya itu ingin membedakan antara saya ingin balas dendam untuk sedikit bersantai karena tuntutan dari keluarga saya, tapi saya juga ingin bertanggung jawab untuk kewajiban saya kepada teman-teman saya kayak gitu. Itu Bu. Oke, jadi tujuan yang ingin dicapai adalah pengen menghilangkan perilaku menunda tugas itu tadi gitu ya. Dan ingin menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki misalnya pada penugasan kelompok gitu ya Mbak. Oke, kalau misalkan dilihat dari beberapa matkul yang memiliki tugas kelompok, kira-kira seberapa banyak Mbak tugas kelompok yang Mbak Dian lakukan penundaan? Hampir semuanya sih Bu, karena terkadang tuh deadline dari teman-teman tuh juga nggak nentu karena teman-teman sendiri kan banyak aktivitas lain kayak gitu. Cuman karena iklim atau kultur teman-teman saya seperti itu kan, jadi saya juga apa ya, mengesampingkan juga kayak gitu. Oke, berarti ada faktor dari teman-teman sekelas Mbak Dian gitu ya, karena sebagian besar dari mereka juga mengalami perilaku menunda seperti itu, akhirnya itu berpengaruh ke dalam diri Mbak Dian gitu ya, yang melakukan penundaan tugas. Oke, terus kemudian dari kelompok Mbak Dian atau Mbak Dian sendiri, kira-kira pernah nggak ada seseorang yang mengingatkan gitu, kalau misalkan oh ini deadline-nya sudah dekat, gini kita harus seperti ini gitu. Adakah yang seperti itu Mbak Dian? Ada Bu. Itu biasanya teman saya yang kebagian untuk membuat bahan presentasi PPT seperti itu, karena mau nggak mau kan beliaunya juga segera mengerjakan untuk dipresentasikan kayak gitu. Nah, ada cerita Bu sebelumnya tuh. Jadi tuh gini, itu tuh ada tugas yang sebenarnya agak ribet, dan itu tuh saya tidak menunda sih waktu itu. Nah, tapi karena teman-teman saya itu juga mengumpulkan bahan tugasnya itu agak lama, jadi teman saya yang bagian presentasi yang bagian membuat PPT itu membuatnya hamin 3 jam dari kuliah berlangsung. Nah, karena hal tersebut tuh pertama kali di hidup saya, dan saya juga melihat teman saya paniknya bagaimana, terus jadi saya tuh merasa bersalah juga, walaupun saya sudah mengumpulkan tugas saya tuh sebelumnya seperti itu ke dia, ke teman saya tersebut. Nah, jadi kan karena adanya hal tersebut, fenomena itu tuh saya jadi kayak, oh iya sih, menunda tugas itu kalau buat kelompok itu tuh bisa fatal Bu kayak gitu ya. Mungkin ada konflik lanjutan atau bagaimana, karena itu kan tanggung jawab personal ke kelompok juga ya, bukan tugas individual. Mungkin tugas individu ya baiklah, kayak saya mengerjakannya hamin berapa jam sebelum deadline kayak gitu ya, kalau saya nggak bisa ya udah saya pikul sendiri. Tapi kan kalau ini kan kelompok ya Bu, jadi takut konflik berkepanjangan seperti itu. Berarti Mbak Dian sudah menyadari ya bahwa kalau misalkan menunda, apalagi di tugas kelompok ini sangat berpengaruh gitu ya Mbak. Terutama tadi takut gagal gitu karena kalau misalnya min 3 jam itu terlalu terburu-buru gitu ya Mbak ya. Oke, nah dari situ bagusnya Mbak Dian itu sudah menyadari bahwa perilaku itu dapat menyebabkan takut gagal dalam menyelesaikan tugas gitu. Apalagi kalau misalkan dikerjakan secara mendadak, itu berpengaruh pada tugas yang kurang maksimal. Seperti itu ya Mbak. Kemudian selama ini, apakah satu tugas yang gagal menurut Mbak Dian itu berarti diri Mbak Dian itu gagal sepenuhnya? Sebenarnya tidak, karena saya tuh nilai jelek atau menunda-nunda tugas itu di beberapa mata kuliah tertentu yang sekiranya itu saya mampu buat, oh saya bisa kok menghandle-nya kayak gitu Bu sebenarnya. Tapi ya karena saya tuh ingin apa ya, jeda lah seperti itu, enggak terlalu ditekan. Jadinya ya mungkin menggampangkan itu tadi. Ya walaupun saya tahu kalau hal tersebut emang nggak bagus.
buat saya ke depannya. Oke, berarti dari Mbak Dian sendiri juga sudah menyadari bahwa kalau misalkan Mbak Dian itu memiliki satu nilai yang buruk, itu tidak berarti diri Mbak Dian itu gagal sepenuhnya, seperti itu ya Mbak. Jadi nanti kalau misalkan terbesit pikiran untuk rasa diri Mbak Dian itu gagal karena mendapatkan nilai yang kurang maksimal seperti itu, Mbak Dian dapat melakukan hal yang seperti Mbak Dian ceritakan tadi gitu. Mbak dapat memandang diri Mbak Dian itu tidak sepenuhnya gagal hanya karena satu tugas seperti itu. Jadi karena tadi itu hanya jeda yang diinginkan Mbak Dian itu mungkin bisa diberikan beberapa menit gitu atau beberapa jam gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah selesai Mbak Dian memberikan jeda kepada diri sendiri itu dapat melanjutkan memulai tugas kembali seperti itu ya Mbak. Kemudian kira-kira pikiran apa yang ingin Mbak Dian bangun? Jadi pikiran baru apa yang ingin Mbak Dian bangun agar perilaku menunda tugas ini itu tidak terpikirkan oleh Mbak Dian? Gimana ya Bu? Sebenarnya saya ingin mengerjakan tugas itu ya walaupun hasilnya kurang sempurna, tapi itu menurut ibu saya karena kalau menurut saya dan teman-teman ya itu udah bagus di kelas kayak gitu. Tapi saya akan berusaha lagi mungkin untuk bisa apa ya sesuai kriteria ibu saya lah seperti itu Bu. Oke, jadi di sini pikiran baru yang ingin Mbak Dian bangun adalah tetap memulai tugas seperti itu. Jadi bisa mengurangi perilaku menunda tugas itu tadi dengan cara memulai gitu ya Mbak. Karena dengan kita memulai itu bisa membangkitkan semangat untuk menyelesaikan tugas tepat waktu gitu ya. Kalau misalkan kita menunda itu, kalau misalkan oh nanti hari ini saya akan mengerjakan tugas, ternyata udah hari itu, tetapi belum juga. Nah itu yang akan mempengaruhi tugas yang tidak selesai-selesai gitu. Jadi bisa dicoba dengan memulai dulu gitu. Meskipun kalau misalkan dari orang tua Mbak Dian atau ibu Mbak Dian itu menuntut untuk sempurna, tapi di sini kita coba untuk mulai dulu meskipun tidak sempurna gitu ya Mbak. Oke, kemudian saya ingin coba menyampaikan pembicaraan kita pada hari ini ya Mbak. Di awal tadi Mbak Dian itu memiliki perilaku menunda tugas gitu, di mana hal tersebut itu yang dapat memicu pikiran Mbak Dian itu menjadi cemas, kemudian akhirnya memberikan jeda gitu untuk diri sendiri. Nah, akibatnya juga konsekuensinya Mbak Dian itu tugasnya menumpuk, terus kemudian itu uh, Mbak Dian itu mengalihkannya dengan scroll media, sosial media, terus kemudian lebih banyak bermain HP, seperti itu ya Mbak. Terus kemudian di sini tadi Mbak Dian itu juga sudah dapat melakukan dispute atau menepis pikiran negatif yang muncul gitu ya. Kalau misalkan Mbak Dian itu merasa satu tugas itu tidak berarti diri sepenuhnya gagal gitu. Nah, itu adalah hal yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditemui pikiran-pikiran negatif, nanti bisa ditepis dengan cara hal yang sama gitu ya, Mbak. Terus kemudian ini tadi juga Mbak Dian sudah sangat bagus gitu ya, dapat menemukan pemikiran baru di mana itu dapat Mbak bangun gitu dengan cara memulai tugas terlebih dahulu gitu. Kita tidak usah memikirkan hasilnya. Jadi tidak perlu sempurna, tetapi kita memulai tugas dulu agar tidak memiliki kecenderungan untuk menunda tugas gitu ya Mbak. Oke, terus kemudian di sini kita dapat menggunakan beberapa cara agar Mbak Dian itu tidak melakukan penundaan tugas. Itu salah satunya adalah kita bisa mencoba untuk menepis pemikiran yang muncul ketika Mbak Dian itu merasa takut gagal itu tadi ya, sesuai keyakinan irasional yang Mbak Dian alami itu tadi. Coba sekarang Mbak Dian ketika mengalami takut gagal, kira-kira bagaimana cara Mbak Dian untuk menepis pikiran tersebut? Gimana ya Bu ya kayak saya bisa kok melanjutkan studi saya melanjutkan mengerjakan tugas saya dengan sungguh-sungguh karena tuh saya sebenarnya tuh bisa tapi ya itu tadi Bu. Oke, berarti Mbak Dian dapat menepis pemikiran
negatif yang muncul itu, misalnya Mbak Dian ketika merasa saya takut gagal, itu Mbak bisa dapat menepisnya dengan kalimat saya bisa mengerjakannya, saya akan berusaha lebih maksimal, seperti itu ya Mbak. Bagus sekali Mbak Dian sudah bisa mencontohkan gitu apa yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian itu juga termasuk dengan mengubah pemikiran negatif menjadi pemikiran yang lebih positif. Itu bisa dinamakan dengan positive self-talk gitu ya Mbak. Jadi nanti kalau misalkan ada pikiran negatif, langsung saja Mbak Dian tepis dengan self-talk positif yang seperti Mbak Dian ucapkan tadi, gitu ya Mbak. Terus kemudian di sini Mbak Dian itu juga dapat melakukan teknik self monitoring gitu. Nah, nah di sini nanti Mbak Dian itu dapat mencoba self monitoring. Nanti saya berikan sebuah jurnal yang dapat Mbak Dian isi. Jadi selama kurang lebih nanti 1 minggu ini ya Mbak, nanti apabila Mbak Dian merasa mengalami pikiran negatif seperti yang sebelumnya tadi, itu Mbak dapat mencatatkan di jurnal tersebut. Jadi nanti ada tanggal atau waktunya, kemudian situasi yang dialami, kemudian pikiran otomatis apa yang muncul, juga emosi apa yang kira-kira Mbak Dian rasakan. Kemudian dari emosi tersebut nanti juga dituliskan perilaku apa yang Mbak Dian alami gitu. Nah, kemudian di sini juga ada intensitasnya. Kira-kira berapa persen Mbak Dian itu mengalami emosi tersebut gitu. Terus kemudian di sini juga dapat dituliskan perilaku yang digunakan agar dapat menghentikan perilaku negatif tadi gitu ya Mbak. Nah, kemudian dituliskan juga hasil atau perubahan perasaannya. Oke, Mbak Dian dapat melihat dulu ini jurnalnya. Kita coba untuk menerapkannya ya Mbak, kita berlatih. Sekarang kalau misalkan ditanya situasi apa yang Mbak Dian alami, coba pikirkan satu situasi yang kira-kira dapat memicu Mbak Dian untuk bisa memiliki keyakinan irasional. Kira-kira apa Mbak? Mungkin contohnya ya maju presentasi tadi, bukan saya bilang kalau membuat PPT-nya aja hamin 3 jam sebelumnya kan. Jadi itu ketika maju presentasi takutnya apa yang saya utarakan tidak maksimal atau tidak sampai ke teman-teman saya ataupun saya gagap bicara kan, uh, ketakutan dari diri saya mungkin teman-teman ada yang membicarakan saya lah Bu, seperti itu. Terus apa ya, ya gara-gara mungkin kekhawatiran itu kan jadi cemas di diri saya ya Bu, gitu. Oke, baik. Jadi situasinya adalah ketika maju presentasi gitu. Ada ketakutan, takut ditertawakan karena persiapan materi yang kurang maksimal yang baru dikerjakan hamin 3 jam itu tadi. Kemudian emosi yang dirasakan itu adalah cemas gitu ya, cemas. Terus kemudian kalau misalkan kita persenkan gitu Mbak, intensitas emosi muncul itu berapa persen perasaan cemasnya itu di dalam diri Mbak Dian? Kalau karena mungkin itu udah kejadian kemarin ya Bu, dan saya mengalaminya langsung, 80-85% Bu. Oke, berarti cukup tinggi ya Iya. Mbak. Oke, nah dari sini kemudian perilaku yang dialami. Kalau misalkan Mbak Dian tadi itu merasa cemas, kira-kira perilaku yang dilakukan saat itu apa Mbak? Saya absen dari kelas Bu, mungkin kemungkinan. Tapi karena kemarin saya bisa ya, saya tetap masuk. Tapi walaupun ya Oke, jadi kemungkinan perilaku yang dialami kalau misalkan cemas dengan tingkat 85% itu Mbak Dian itu akan mengabsenkan diri dari perkuliahan gitu. Jadi menolak untuk maju presentasi gitu ya Mbak. Tetapi karena Mbak Dian itu berhasil presentasi, maju gitu ya. Berarti di sini Mbak Dian itu sudah bisa memunculkan alternatif perilaku dan pemikiran gitu. Contohnya tadi, Mbak Dian sudah berusaha untuk memahami materi sebelumnya, sudah berusaha untuk belajar dengan teman-teman kelompok, sehingga Mbak Dian tetap maju gitu. Nah, ketika udah maju itu Mbak, kira-kira hasil atau perubahannya itu seperti apa? lega. Oke, lega ya. Berarti dari cemas tadi itu bisa
lega gitu ya. Kemudian dari intensitas 85-90% ini jadi berapa Mbak ketika Mbak Dian itu sudah berhasil maju ke depan kelas? Ya nggak ada presentasinya karena udah plong gitu Bu. Tapi mungkin ya 30 sampai 50% udah tanggung jawabnya udah luruh kan seperti Oke, itu. berarti ketika sudah maju bersama teman-teman itu cemas yang 85% ini sekarang sudah turun menjadi 30-50% gitu ya Mbak. Berarti ada penurunan yang sangat signifikan gitu. Oke, nah di sini nanti Mbak Dian dapat menuliskan jurnal seperti yang kita latih tadi ya Mbak. Gitu. Nah, kira-kira Mbak Dian pengen memulainya itu kapan? Mungkin habis dari sesi konseling ini Bu. Oke, kita mulai habis sesi konseling ini. Nanti selama 1 minggu kita evaluasi dulu ya Mbak, apakah nantinya ada pemikiran negatif yang benar-benar sangat mengganggu pikiran Mbak Dian, atau apakah sudah menunjukkan perubahan yang konsisten gitu. Nah, kemudian jadi nanti selama 1 minggu itu nanti apabila ditemukan perilaku yang mengganggu keseharian Mbak Dian itu dapat menghubungi saya dan kita coba untuk evaluasi dan temukan solusi secara bersama-sama. Gitu ya, Mbak? Iya Bu. Oke, nah dari rencana yang sudah kita buat dan penugasan yang telah saya sampaikan itu tadi, apakah ada hal yang ingin Mbak Dian sampaikan? Sudah Bu, semuanya sudah saya sampaikan kepada Ibu. Saya terima kasih sekali Bu Mutia sudah mendengarkan saya dan memberikan solusi kepada saya bagaimana sebaiknya saya bersikap, mengubah cara pandang saya seperti itu Bu. Nanti mungkin bisa dibantu cek berkala di Ibu yang bilang tadi seminggu dievaluasi dulu dari jurnal ini. Oke, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini ya, Mbak. Tadi di awal pembicaraan Mbak Dian mengatakan bahwa sedang mengalami penurunan nilai. Nah, itu memicu Mbak Dian untuk melakukan penundaan tugas seperti itu ya, Mbak. Nah, di sana itu juga ada keyakinan irasional Mbak Dian, yaitu Mbak Dian merasa takut gagal, apalagi dengan tuntutan dari orang tua itu tadi. Di sana akhirnya Mbak Dian itu meyakini bahwa dirinya itu akan gagal mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu tadi. Kemudian di sini konsekuensi yang Mbak Dian alami adalah merasa cemas, deg-degan, khawatir kalau tugasnya itu tidak selesai secara maksimal gitu ya Mbak. Dan kemudian akhirnya mempengaruhi terhadap nilai akademik Mbak Dian. Oke, terus kemudian di sini juga konsekuensi dari nilai buruk ini tadi akhirnya Mbak Dian itu menunda tugas itu tadi ya Mbak. Terus kemudian Mbak Dian di sini juga tadi berhasil gitu ya mendispute pemikiran negatif. Contohnya itu tadi bahwa satu nilai buruk itu tidak memandang diri Mbak Dian itu gagal sepenuhnya gitu. Jadi Mbak Dian itu berhasil, itu sudah bagus sekali. Nah, di sini juga Mbak Dian itu dapat menciptakan perilaku. Di sini Mbak Dian juga dapat memunculkan pemikiran baru gitu ya, bahwa Mbak Dian itu dapat memulai terlebih dahulu tanpa harus menjadi seseorang yang sempurna. Oke, terus kemudian tadi kita juga sudah berlatih gitu ya Mbak, bagaimana cara mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Oke, terus kemudian tadi juga kita sudah berlatih bagaimana nanti dalam seminggu ke depan kita coba untuk melakukan self monitoring gitu ya Mbak. Kemudian dari pembicaraan hari ini, kira-kira perasaan apa yang sudah terjadi di dalam diri Mbak Dian? Pertama saya lega karena unek-unek saya tuh udah saya keluarkan. Terus saya punya solusi baru dari overthinking atau keresahan yang saya alami gitu Bu. Oke, jadi sekarang dari pembicaraan kita pada hari ini, Mbak Dian sudah merasa lega, terus kemudian juga ada solusi baru untuk bisa mengatasi perilaku menunda dan nantinya dapat mengubah nilai buruk yang Mbak Dian peroleh menjadi nilai yang lebih maksimal lagi, seperti itu ya Mbak? Ya, Oke, baik. Kemudian dari sini, apakah ada hal yang ingin disampaikan Mbak? sudah cukup Bu. Oke, kalau sudah cukup, kita dapat mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya ya Mbak. Terima kasih telah datang pada hari ini. Nantinya kalau misalkan ada hal yang mengganjal atau mengganggu pikiran Mbak Dian, dapat menghubungi saya kembali gitu ya Mbak. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya izin pamit ya Bu. Oke, terima kasih Mbak Dian.